ya. Salah satunya yang seperti kita sering gunakan adalah keyboard. Keyboard merupakan unit hardware dari suatu komputer. Di sini juga ada mikrofon. Mikrofon itu untuk memasukkan data suara ke dalam komputer. Di sini juga ada webcam, berupa gambar yang akan nanti masuk ke dalam komputer. Dan ini scanning untuk barcode. Oke. Nah, yang kedua ini adalah processing unit atau process unit. Disebut juga sebagai CPU. Nah, sedangkan untuk CPU ini, tugasnya itu apa sih? Tugasnya itu adalah memproses perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan data, baik berupa sementara atau permanen di dalam komputer. Nah, di sini gambarnya itu berupa prosesornya teman ya. Ini juga bisa dibilang CPU yang mereknya Intel. Oke. Dan yang ketiga adalah output unit. Output unit adalah perangkat keras komputer tetapi berfungsi untuk menyajikan output atau hasil dari suatu proses pada komputer. Contohnya ini dapat dilihat di sini ada monitor, ada speaker, ada printer. Oke teman-teman, gini contohnya. Kalau misalkan monitor, sudah tahu ya output unitnya apa? Ya benar, yaitu berupa gambar monitor. Sedangkan speaker, output yang dihasilkan dari suatu speaker adalah berupa suara. Oke, nah printer menghasilkan output berupa gambar yang berbentuk dua dimensi atau bisa kita bilang di print di kertas ya. Nah, ini biasanya output unit selalu diakhiri ya. Dengan awalan R, monitor, speaker, printer, nah, scanner. Oke teman-teman. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan hardware, sekarang kita akan membahas tentang software. Software atau perangkat lunak adalah program-program yang diinstal atau dimasukkan ke dalam komputer yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer. Nah, tanpa perangkat ini, komputer hanyalah sebuah mesin yang berdaya. Kalau saya bisa bilang itu ibarat badan tak berjiwa ya teman-teman ya. Raga tak berjiwa. Nah, oke. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, sini ada ikon-ikon program dari suatu program. Nah, ini kan semua dimasukkan ke dalam komputer gunanya untuk berfungsi mengatur komputer. Sedangkan kategori dari software itu ada 7. Yang pertama, sistem operasi, programming language, version program, fixed program, utility, games, dan multimedia. Kita akan bahas satu. Yang pertama, sistem operasi atau orang lebih sering disingkat OS ya. Sistem operasi adalah program utama yang langsung berinteraksi dengan bahasa yang dikenal oleh mesin komputer. Oke. Pemakaian prosesor, memori, hard disk dan sebagainya ini diatur oleh sistem operasi ini.
Bisa dibilang sistem operasi ini adalah salah satu jenis perangkat lunak yang paling penting dalam sistem komputer. Karena tanpa sistem operasi ini, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Oke, teman-teman. Sistem operasi yang sudah terkenal sekarang ini seperti Macintosh, Windows, dan Linux. Nah, kalau ini contoh sistem operasi booting yang sudah jadul ya. Nah, yang paling banyak digunakan Macintosh dan Windows. Kalau Macintosh ini sistem operasi khusus yang dibuat untuk produk-produk dari Apple Company. Nah, yang kedua adalah programming language. Programming language merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat program itu sendiri. Nah, program-program yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu dibuat menggunakan programming language, yaitu bahasa komputer. Dengan bahasa ini, kita bisa menyusun perintah-perintah yang harus dijalankan oleh komputer, serta menghasilkan informasi atau melakukan pekerjaan secara sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sekarang ini contoh bahasa pemrograman seperti Pascal. Kalau tahun 90-an itu terkenal ada Pascal. Sudah memasuki 2000 ke atas itu Java, PHP, dan sudah mulai terkenal, dan Visual Basic. Kalau teman-teman nanti ingin menjadi sebuah web developer, nah, kalau untuk membuat website, biasanya orang menggunakan PHP. Sedangkan untuk membuat aplikasi desktop, yaitu untuk seperti contoh aplikasi akuntansi, nah, bisa menggunakan Java. Oke, itu contohnya. Yang ketiga ada lagi application program. Nah, dari programming language setelah selesai itu menjadi application program. Program aplikasi adalah program yang dibuat untuk tujuan tertentu, misalkan untuk penjualan di supermarket, untuk mengolah data pasien di rumah sakit, untuk mencetak kwitansi dan sebagainya. Program aplikasi sangat banyak ragamnya karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pembuat atau klien yang memesan. Contoh di sini saya ada gambar. Ini program akuntansi. Di sini bisa menghitung neraca laba rugi ya. Sedangkan ini program untuk mendesain 3 dimensi ya, gambar. Nah, program-program ini dibuat oleh salah satu bahasa pemrograman yang ada di sini. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang belajar package program. Package program ini seperti gabungan dari beberapa program aplikasi yang dipaket menjadi satu kesatuan untuk menangani suatu bidang pekerjaan yang saling berkaitan. Nah, salah satu package program yang paling terkenal ini adalah Microsoft Office. Paket program ini keluaran dari Microsoft, merupakan program yang dibuat untuk kebutuhan kantor. Ya, di sini kita yang paling sering gunakan pasti Microsoft Word, kedua Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Oke, dan yang kelima dari 7 kategori program adalah utility program. Utility program ini biasanya adalah program-program yang bertujuan untuk mengatur konfigurasi komputer atau melindungi komputer menjadi komputer yang seperti antivirus, atau sisi cleaner untuk menghasilkan data-data yang telah tidak terpakai agar proses komputer lebih cepat.
Oke, ini disebut utility program. Nah, yang keenam ini adalah game. Ya, benar. Game juga disebut software. Tapi games ini diprogram atau dibuat dengan tujuan semata-mata untuk hiburan. Game sekarang sudah merupakan game yang high-end design. Tampak sudah real sekali di sini. Ya, teman-teman. Dan ketujuh ini adalah multimedia. Program multimedia adalah program yang dibuat untuk membuat fungsi komputer dapat menggantikan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Ya, tidak semua perangkat elektronik dapat diganti oleh komputer ya. Kalau kulkas tetap aja dipakai untuk mendinginkan, komputer nggak bisa. Nah, maksud saya ini menggantikan perangkat lain yaitu seperti pemutar musik, TV tuner. Nah, ini kalau di komputer bisa. Kalau pemutar musik, kita bisa menggunakan iTunes misalnya, atau Windows Media Player. Kalau TV, ada program namanya TV Tuner. Jadi kita bisa menonton TV di komputer kita. Oke, sekarang apa itu jaringan komputer dan internet? Pada umumnya, komputer yang kita gunakan atau yang sering kita lihat di rumah adalah komputer yang berdiri sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan personal komputer PC. Personal komputer ini dapat saling terhubung dengan bantuan network atau jaringan. Jaringan ini bisa meliputi area yang kecil. Misalkan untuk area kantor atau warnet, orang biasa menggunakan local area network atau LAN. Ada juga jaringan yang luas, misalnya meliputi suatu kampus atau suatu daerah, disebut wide area network. Kegunaan dari jaringan ini pada komputer antara lain adalah: pertama, bisa saling tukar data dan informasi secara langsung. Oke. Dan yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan melalui komputer dapat dikerjakan bersama-sama. Dan tentunya pekerjaan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga adalah menggunakan peralatan komputer lain yang terhubung dengan jaringan. Jadi misalnya kita dapat menggunakan printer untuk bersama-sama. Oke. Dan banyak lagi manfaat dari menggunakan jaringan komputer ini. Intinya, menggunakan jaringan komputer atau internet ini adalah data dan informasi. Berbagi data dan informasi. Data adalah fakta-fakta mentah yang belum dikelola. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen suatu perusahaan dalam membuat keputusan. Di sini saya punya gambar. Oke. Yang pertama, data yang belum dikelola. Warna merah mempunyai kode komputer seperti ini. Oke. Lalu data ini dikelola menjadi suatu informasi. Oh, jadi dan ada lampu merah. Oke. Dari sini baru timbul knowledge atau konteks. Lampu merah yang di depan saya itu telah menjadi warna merah. Dari knowledge jadilah wisdom atau kebijaksanaan. Kita implementasikan. Oke. Dari data, informasi, dan pengetahuan yang saya dapat,
Kalau merah, lebih baik saya berhentikan mobil saya. Nah, seperti itulah piramida data ini. Oke, teman-teman. Anda mungkin pernah mendengar kata sistem operasi sebelumnya, tetapi Anda mungkin tidak benar-benar yakin apa artinya. Pada dasarnya, sebuah sistem operasi pada komputer Anda adalah perangkat lunak yang mengelola atau mengatur bagaimana Anda berinteraksi dengan komputer, bagaimana Anda mengelola program-program yang Anda gunakan, dan bagaimana Anda mengakses perangkat keras komputer Anda, dan bagaimana Anda mengatur tampilan komputer Anda. Anda dapat menganggap sistem operasi adalah sebuah master program yang menjalankan dan mengelola semua program di komputer Anda. Sistem operasi ini merupakan tulang punggung komputer Anda, dan yang paling utama karena menguasai segala sesuatu yang masuk dan keluar dari komputer Anda. Seperti mengalokasikan memori untuk program, untuk menyalin file dari suatu drive ke drive lain, untuk menerima perintah dari keyboard dan mouse pada komputer Anda, dan lain-lain. Anda tidak dapat menggunakan komputer tanpa sistem operasi. Jika Anda memiliki komputer yang sudah lama beberapa tahun, Anda ingin atau perlu mengupgrade sistem operasi Anda ke versi terbaru sistem operasi yang telah dirilis. Sekarang ada banyak sistem operasi yang berbeda di luar sana. Pada PC atau personal komputer, sistem operasi yang paling populer adalah Windows, seperti yang saya gunakan saat ini. Versi terbaru dari sistem operasi Windows adalah Windows 8. Pada Mac, sistem operasi ini disebut Mac OS X. Dengan versi saat ini menjadi OS 10.6. Ini mungkin dua sistem operasi yang paling terkenal saat ini. Anda mungkin pernah mendengar tentang Linux, sistem operasi komputer lain yang berlogokan penguin. Pada umumnya, komputer atau perangkat apapun yang menjalankan program pasti memiliki sebuah sistem operasi, seperti konsol game di bawah ini. Konsol game seperti di bawah ini juga memiliki sistem operasi sendiri. Begitu pula dengan ponsel Anda. Di samping tujuan untuk mengolah komputer dan program yang Anda gunakan, sebagian besar sistem operasi seperti Windows dan Mac juga datang dengan program bawaan. Dalam beberapa kasus, Anda bisa mendapatkan aplikasi yang disertakan dengan sistem operasi atau bisa disebut sebagai aplikasi bawaan. Sebagai contoh, Windows dan Mac memiliki aplikasi bawaan. Salah satunya adalah Internet Explorer dan Safari. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk browsing web atau untuk mengakses internet. Anda bebas untuk menginstal dan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh suatu perusahaan, atau yang sering kita sebut sebagai perusahaan software house. Beberapa aplikasi dapat diunduh secara gratis, dan juga ada yang harus dibeli.
Perlu dicatat bahwa jika Anda ingin mendownload atau membeli software atau program, pastikan kompatibel atau cocok untuk diinstal pada sistem operasi komputer Anda. Misalnya Anda menggunakan Windows. Anda bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang memang bisa dijalankan pada Windows. Begitu pula jika Anda menggunakan Mac. Jika Anda mendownload suatu perangkat lunak atau membeli kasetnya di toko, pastikan untuk melihat sistem requirement atau persyaratan sistem untuk menjalankan program tersebut. Persyaratan sistem ini seperti jumlah minimum RAM yang dibutuhkan, ruang hard disk yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya yang memungkinkan Anda untuk menjalankan perangkat ini. Salah satu konsep yang paling penting untuk dipahami ketika bekerja dengan komputer adalah sistem untuk mengatur, menyimpan, dan menemukan file dan aplikasi Anda. Dalam konteks ini, file merujuk kepada suatu item seperti dokumen pengolah kata seperti Microsoft Word, foto, video, audio klip, dan lain-lain. Istilah lain yang sering Anda dengar yaitu folder. Folder disebut juga sebagai sebuah direktori. Bisa dibilang, folder adalah lemari arsip tempat penyimpanan file-file dan aplikasi Anda pada komputer Anda. Di sini contoh direktori file yang berada di dalam folder-folder Anda. Di sini saya mempunyai folder My App. Di dalam folder ini terdapat folder-folder lagi seperti library, public, server. Nah, baru di dalam folder ini terdapat file-file lagi. Seperti ini adalah directory folder My App. Di sini sebagai contoh, kalau dilihat saya mempunyai folder yang bernama My Article. Kalau saya masuk ke sini, di folder ini saya terdapat 3 file Microsoft Word, ya. Seperti ini filenya. Oke. Di dalam folder ini kita juga bisa membuat lagi folder. Ibaratnya kita ingin merapikan per kategori artikel saya, di mana My Article ini adalah berisi artikel-artikel yang saya buat. Jadi di sini kita klik kanan. Di sini kita akan mencoba membuat folder baru yang sesuai dengan kategorinya, seperti sejarah. Kita bikin 3 ya. Teknologi dan gaya hidup. Nah, di mana nantinya kita akan memasukkan file-file ini agar lebih rapi. Seperti contoh sejarah Gunung Krakatau, kita akan masukkan ke dalam folder sejarah. Caranya seperti ini ya. Ini bisa kita drag dengan cara menahan klik kiri dan arahkan sampai ke atas folder yang kita ingin masukkan. Seperti ini. Caranya,
dengan cara menekan klik kiri pada mouse dan arahkan sampai ke atas folder ini. Oke. Dan untuk folder yang ini, berarti kita akan masukkan ke gaya hidup. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat, di sini dia bilang dia memberikan notifikasi kalau file ini sedang kita gunakan atau sedang aktif. Suatu file sedang aktif, kalau kita coba untuk masukkan ke folder lain atau kita pindahkan direktorinya, maka dia akan keluar seperti ini. Kalau kita coba try again, nggak bisa. Oke. Kalau seperti itu, di sini memang untuk file yang ini, ya, yang ini, itu sedang saya aktifkan. Nah, maka dari itu, coba kita save kerjaan kita ini, dan saya close. Nah, berarti sekarang sudah tidak aktif lagi. Kalau seperti itu, baru bisa kita pindahkan. Ya, jadi perlu diingat, suatu file yang sedang kita aktifkan atau yang sedang kita jalankan, lalu kita coba untuk pindahkan direktorinya ke suatu folder yang berbeda, maka dia tidak akan bisa. Dia akan meminta kalau program ini sedang aktif, harap tutup terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini, file ini kita masukkan ke dalam teknologi. Nah, seperti itu. Berarti, di dalam folder My Article ini, terdapat folder-folder lain, ya. Di sini saya buat per kategori, ya, seperti ini ya. Nah, satu lagi. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kalau kita menghapus atau terhapus, ya. Di sini caranya kita klik delete. Nah, sebenarnya folder yang kita hapus atau file yang kita hapus di sini belum sepenuhnya terhapus. File ini masih tersimpan di recycle bin. Selama suatu file masih tersimpan di recycle bin, file itu masih bisa diselamatkan. Di sini coba kita klik ya, ini ya. Nah, ini file yang saya buang tadi. Kita ingin ibaratnya kita coba selamatkan lagi, kita kembalikan dia ke folder gaya hidup dengan cara klik kanan restore. Nah, maka file tersebut akan kembali, ya. Kecuali kalau misalkan kita delete lagi ya, coba ya. Nah, di sini ibaratnya kita ingin mengosongkan sampah kita, benar-benar kita hapus dari komputer kita. Kita klik kanan empty recycle bin. Nah, di sini ada konfirmasi, apakah Anda yakin untuk menghapus file ini? Klik ya. Maka kalau kita lihat di sini gambar sudah sama sekali tidak ada sampah ya. Berarti di sini sudah tidak ada lagi file kita tadi. Nah, kalau seperti ini benar-benar tidak akan bisa kita kembalikan lagi file tersebut. Ke dalam komputer. Nah, untuk yang I ada 4 slot ini. Ini adalah USB port. Ya, kalau Anda ingin ibaratnya ngeplug USB, mencolokkan USB ke komputer Anda bisa masukkan ke lubang ini. Dan yang J ini
adalah untuk perangkat khusus yang mana sekarang ini sudah jarang kita gunakan, dan yang K ini adalah untuk Ethernet atau LAN Local Area Network Port. Di sini juga bisa untuk menghubungkan kabel network Anda atau kabel internet Anda ke sini ya. Selanjutnya di sini adalah port yang paling umum digunakan. Ya, digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat untuk komputer kita adalah port USB. Seperti ini. Port USB ini paling sering digunakan diantarain fungsinya untuk flash disk, printer, mouse, charger, dan lain-lain. Semua jenis komputer seperti Mac atau komputer Windows biasa pada umumnya memiliki port USB yang bentuknya sama. Port ini telah distandarisasikan untuk semua jenis komputer. Anda membutuhkan sebuah kabel USB untuk terhubung ke port USB pada PC laptop Anda. Beginilah bentuk-bentuk dari ujung kabel USB. Ujungnya ini sangat bervariatif, tergantung perangkat yang akan kita hubungkan. Ya. Ujung kabelnya berbeda sesuai dengan perangkat yang ingin kita hubungkan. Di sini seperti contoh yang tipe A ini standar untuk menghubungkan perangkat yang menggunakan port USB yang sama. Dan kalau yang tipe B ini biasa kita gunakan untuk menghubungkan printer. Dan yang mini B ini biasanya kita gunakan untuk HP, menghubungkan HP ke komputer Anda. Oke. Sekarang port yang paling sering kita gunakan juga adalah, dan yang paling penting itu adalah port Ethernet. Seperti ini, ya. Ini adalah port yang memungkinkan Anda terhubung ke dalam suatu jaringan atau network yang bentuknya hampir mirip dengan jack telepon. Seperti ini tampilannya, tetapi agak lebih besar. Kedua ujung kabel ini berbentuk sama. Yang satu dihubungkan ke dalam router, dan yang satu dihubungkan ke dalam komputer Anda. Ke sini ya. Untuk saat ini, saya hanya menjelaskan sedikit tentang menghubungkan komputer Anda ke dalam suatu jaringan. Nanti itu kita akan masuk kepada bab berikutnya. Oke. Sekarang Anda sudah tahu kegunaan dari port-port atau ibaratnya kita bilang colokan-colokan yang ada di belakang komputer Anda yang pada dasarnya seperti ini.